Asbitun niyah. Asbitun niyah. Nah, ini nih. Ya, niat bareng-bareng. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Dr. Murawwih Nasr dari Palestina, dan tadi kita sudah sama-sama istifadah dari apa-apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu menjadi support buat kita semua untuk selalu memperhatikan dan peduli tentang masalah Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memerdekakan Al-Masjidil Aqsa dan bumi Palestina dari penjajahan Israel, ya ikhwan. Mudah-mudahan Rabbuna yassiru umur wa yaftahu turuq was-subul wa yarzuq asy-sya'bal filistini nasran aziza wa fatham mubina wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita kedatangan tamu Habib Muhsin Al-Hamid dari Inat, Yaman. Hari ini kedatangan tamu Dr. Murawwih. Dan insya Allah ke depan kalau kita ada tamu-tamu seperti itu, tamu-tamu dari kalangan ulama, dari kalangan tokoh, kita selalu memanfaatkan agar mereka itu bisa memberikan sambutan, nasihat, masukan, informasi buat kita semua. Makanya saya ingin ingatkan kepada para santri supaya mulai dari sholat zuhur itu sudah kumpul semua di masjid. Sholat zuhur, ikut zikirnya, ikut baca suratnya. Karena manakala kita ada tamu-tamu mendadak, itu akan kita manfaatkan supaya tamu itu bisa memberikan nasihat buat kita semua. Sehingga waktu kita tidak termakan habis hanya untuk memberikan waktu kepada tamu daripada pelajaran inti kita. Jadi kalau kita hadir dari zuhur, hadir, sholat, kemudian ba'diyah, kemudian beri kesempatan kepada tamu, wah nikmat. Sehingga waktu kita kajian tetap jalan, waktu kita istifadah dari tamu juga jalan, insya Allah. Tapi kalau antum hadirnya jam 1, nah itu begitu mulai tamu aja tuh, waktu kajian kita udah hilang tuh. Nah tapi saudara, jadi bagaimana kita mengevaluasi ke depan? Tolong semua santri dari Sanlat Ramadan ini, adzan zuhur, semua sudah ada di masjid. Sholat, zikir, ya kalau memang tidak ada tamu, ya tetap kita seperti jadwal biasa, jam 1 kita kajian. Kalau ada tamu, selesai sholat ba'diyah, langsung kita beri kesempatan kepada tamu kita. Insya
Allah. Karena nanti juga ada jadwal luar juga ya. Ada penjelasan tamu Dr. Ihsanuddin Nursi. Kapan jadwalnya? Ya, nanti juga ada salah satu hari itu akan diisi oleh Dr. Ihsanuddin Nursi. Untuk kita mengetahui tentang bagaimana ekonomi mikro dan makro supaya kita tahu ya ikhwan, jangan sampai kita terjebak dengan sistem-sistem ekonomi liberal, bagaimana kita mengenal ekonomi Islam. Itu hanya sebagai materi tambahan untuk pengayaan, insya Allah. Baik, kita masuk ke pelajaran kita, buka kembali. Sebelum kita lanjutkan, kita sudah sampai halaman 23. Saya ingin ingatkan kembali, jangan sampai lupa. Dari halaman 20 yang kemarin kita pelajari. Ingat baik-baik bahwa niat dalam konteks syariat dibagi menjadi dua. Ada niat dalam makna yang umum, ada niat dalam makna yang khusus. Niat dalam makna yang umum itu maksudnya mujaradul qasad. Mujaradul qasad itu ya hanya pokoknya kita menancapkan niat begitu saja udah ada di hati kita. Saudara, jadi mujaradul qasad semacam ini tentu harus ada di dalam setiap taat. Apakah itu yang wajibat, apakah itu yang mandubat, apakah itu yang wajib, apakah itu yang sunnah. Jadi niat dengan makna mujaradul qasad, mujaradul niat begitu saja saudara, harus selalu ada dalam setiap tindakan kita, bahkan menjadi wajib dalam urusan yang wajib dan urusan yang sunnah, dan menjadi sunnah dalam urusan yang mubah dan dalam urusan meninggalkan maksiat dan meninggalkan makruhat. Perhatikan itu baik-baik. Nah, sementara niat dalam makna yang khusus yang sudah kita pelajari kemarin, niat dalam makna yang khusus itu bukan sekedar mujaradul qasad, bukan sekedar kita berkehendak menginginkan untuk melakukan sesuatu saja, tapi harus diikat dengan awal perbuatannya. Seperti saudara kita mau lakukan ibadah sholat, ya niatnya ada. Ketika awal kita melakukan ibadah sholat yaitu takbiratul ihram, niat itu ada. Nah begitu juga saat kita wudhu saudara. Begitu kita awal melakukan ibadah wudhu, niat itu juga harus ditancapkan. Itu niat dalam makna yang khusus. Kira-kira jelas tidak? Jadi ada makna niat dalam arti yang umum, ada niat dalam arti yang khusus. Beda ini begitu aja. Kalau dalam arti yang umum ya sekedar niat, ada tancapin niat cukup. Saudara, jadi enggak ada tuh syarat-syarat harus iktiron, biibtida'il fi'il dan lain sebagainya. Enggak. Sekedar ada qasad dalam hati kita, itu udah cukup disebut niat. Nah, makanya tadi kita katakan, saudara, bahwa niat dengan arti yang umum tadi sekedar ada penancapan maksud keinginan untuk melakukan sesuatu, itu hukumnya wajib fi jami'it ta'at, fi jami' anwa'it ta'at, segala bentuk ketaatan, baik itu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, semua kebaikan kita saudara harus ada niat, walaupun itu hanya mujarad al-qasad. Dan dia kalau dalam hal yang mubahat, dalam hal yang meninggalkan maksiat, dalam hal meninggalkan makruhat, hukumnya mandub. Nah, terlepas dari hukum yang wajib dan mandub ini, kenapa harus dikatakan wajib serta mandub? Kalau kita itu menginginkan mendapatkan pahala dari Allah, liyusabu 'alaiha. Nah, jadi kalau kita nggak tancapin niat, ya nggak dapat pahalanya, saudara. Tapi kalau kita tancapkan niat, kita mendapatkan pahala. Baik. Nah sekarang kita masuk ke yang khusus. Yang khusus kemarin sudah kita jelaskan, ada dua. Wajibnya ada dua perkara. Yang pertama dalam ibadah-ibadah yang menyerupai adat, saudara. Sehingga perlu menancapkan niat untuk membedakannya dari adat kebiasaan tersebut. Nah yang sedangkan yang kedua, al-ibadat allati ala maratib mukhtalifah. Yaitu ibadat-ibadat yang punya tingkatan-tingkatan.
Saudara, ada yang tingkatannya wajib, ada yang sunnah, ada saudara. Jadi mereka punya tingkatan. Nah, kalau yang punya tingkatan semacam ini, maka juga saudara wajib ditancapkan niat dalam makna yang khusus. Artinya dalam makna yang khusus, niat itu ada inda ibtida'il fi'il. Begitu kita mulai ibadah tersebut, bahwa niat itu di awal ibadah tersebut harus ditancapkan. Jadi nggak cukup cuma mujaradul qasd itu nggak cukup ya ikhwan. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Kemarin sudah sampai halaman 23. Kita sudah selesai. Sekarang masuk halaman 24. Buka semua halaman 24. Kemarin kita sudah mulai masuk mahallun niyah. Tempatnya niat, yaitu hati. Terus kita masuk ada persoalan talaffuzun niyah. Nah, kita bicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelafasan niat. Perhatikan ya, ada pelafasan niat pakai lisan, ada penancapan niat pakai hati. Beda tuh. Ada pelafasan niat pakai lisan, ada penancapan niat pakai hati. Nah, kalau penancapan niat pakai hati, itu memang tempatnya niat. Wajib niat itu ada di dalam hati. Nah, lalu bagaimana soal pelafasan niat? Nah, kemarin sudah kita bahas masalah yang pertama, halaman 22, yaitu an-niyah bil qalbi duna talaffuz bil lisan. Yaitu persoalan niat dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan. Secara umum, bahwa niat dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan yakfi wa yujzi. Cukup, memadai, selesai, sah suatu ibadah. Hanya memang ada beberapa ibadah, saudara, ternyata belum cukup kalau hanya dengan niat di hati. Harus diucapkan. Seperti apa? Seperti persoalan tolak, seperti persoalan nazar. Nah, itu sudah kita bahas kemarin itu. Itu bukan hanya sekedar di hati, tapi memang harus diucapkan. Kenapa? Karena tolak dan nazar itu merupakan min a'malil lisan. Dia merupakan amaliyah lisan kita, jadi nggak cukup hanya dengan niat di hati saja. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ankum. Tsaniyan, yang kedua, talaffuzun niyati bil lisani dunal qalbi. Yaitu tentang persoalan melafazkan niat dengan lisan tapi tidak ditancapkan di hati. Nah, kebalikan yang kemarin. Kalau kemarin menancapkan niat di hati tapi tidak diucapkan di lisan. Sekarang kebalikannya, saudara, mengucapkan niat dengan lisan tapi tidak ditancapkan di hati. Apa hukumnya? La yakfi wa la yugzi. Tidak cukup dan tidak memadai. Nah, artinya tidak sah. Kenapa? Li'anna mahallan niyati fil qalbi laisa fil lisan. Karena tempatnya niat itu ada di hati, bukan di lisan. Jadi kalau niat ada di lisan, tidak ada di hati, maka niatnya tidak sah. Nah, kebalikan kemarin. Niat ada di hati, tidak ada di lisan, sah. Kecuali beberapa perkara, saudara, seperti talak dan nazar yang sudah kita contohkan. Tapi secara umum, niat saudara ada di hati, tidak diucap di lisan, sah. Nah, sekarang kebalikannya, niatnya ada di hati, saudara, tapi tidak ada di lisan. Niatnya ada di lisan, kebalikan. Nah, kalau kemarin kan niatnya ada di hati, tidak ada di lisan, sah. Sekarang kebalikannya, niatnya diucapkan di lisan, tapi tidak ada di hati. Secara umum hukumnya adalah tidak sah. Nah, kenapa enggak sah? Kalau pertanyaannya kenapa tidak sah? Kenapa tidak cukup? Kenapa tidak memadai? Jawabannya karena tempat niat di hati, bukan di lisan.
Baik. Nah sekarang ada beberapa masalah untuk kita mengambil faidah, mengambil manfaat, istifadah. Mari kita lihat beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana kalau terjadi ikhtilafun niyah bainal qalbi wal lisan? Nah, ini menarik nih. Bagaimana kalau terjadi perbedaan antara niat di hati dan di lisan? Di hatinya punya niat A, di lisannya diucapkan B. Nah, terjadi perbedaan nih. Nah, ini bisa saja terjadi, saudara. Nah, hukumnya apa? Nah, hukumnya, kaidahnya al-ibratu bima fil qalbi. Tetap hukum yang kita ambil adalah apa yang ada di hati, bukan yang di lisan. Contoh, amsilah. Man nawa biqalbihi zuhra. Dia niat di dalam hatinya sholat zuhur. Saudara. Wa bilisanihil asra. Tapi yang terucap di mulutnya asar. Saudara. Maka hukumnya sahhat niyatuhu li sholatid zuhri. Sah niatnya untuk sholat zuhur. Contoh. Tadi kita sholat zuhur. Nah, ada santri yang talaffuz bin niyah. Usolli fardul asri. Padahal dia mau sholat asar. Sholat zuhur. Bukan sholat asar. Tapi niatnya. Usolli fardul asri. Saudara. Kemudian begitu dia Allahu Akbar, di hatinya dia niatkan aku sholat zuhur. Beda gak lisan sama hati? Beda. Yang diambil yang mana? Yang hati. Nah, jadi kalau terjadi kesalahan semacam itu, saudara, kita nggak perlu was-was. Oh, mulut nih salah ucap. Usolli fardul asri arba rakaatin Allah. Terus kita ingat, oh, tadi kayaknya sebut asar tuh. Enggak usah dibatalin takbiratul ihramnya. Karena kan memang takbiratul ihram itu kan kita menancapkan niat langsung saja. Ubah itu zuhur yang tadi, ubah itu asar yang tadi di lisan, ubah dalam hati kita. Aku sholat zuhur. Kira-kira jelas gak? Nah, bisa gak terjadi begitu? Bisa. Ini namanya, saudara, salah satu contoh ikhtilafun niyah bainal qalbi wal lisan. Terjadinya perbedaan niat antara hati dengan lisan. Kalau itu terjadi, yang hati yang diambil, bukan yang di lisan. Kenapa? Karena tempat niat di hati, bukan di lisan. Jelas? Baik, yang kedua, contoh lagi. Man talaffadha bit-talaqis salat wa yanwi wahidah fawahidah. Ada suami menceraikan istrinya dengan kalimat talak 3. Di lisannya talak 3. Padahal niat di hatinya bukan 3, 1. Niat di hatinya dia cuma mau tolak 1. Nah, kadang-kadang sabkul lisan, kadang-kadang terpleset dia punya ucapan disebut talak 3. Saudara. Nah, kalau yang diucapkan talak 3 tapi di hatinya hanya menginginkan talak 1, fawahidah. Maka hukumnya yang ada di hati, bukan di lisan. Berarti jatuh talaknya berapa? 1. Nah, begitu juga sebaliknya. Man talaffadha bit-talaqil wahid. Barang siapa yang mengucapkan talak 1. Wayanwi, tapi dia niatkan, tancepin dalam hatinya salasan, 3. Maka fasalat, maka yang jatuh adalah 3. Nah, perhatikan itu. Nah, terus kalau ada yang bilang, ya tapi kan yang namanya niat yang tahu cuma dirinya, orang lain nggak tahu. Untuk menghukumkannya bagaimana? Iya, orang lain memang tidak tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Nah, jadi kita mesti jujur dengan hati kita, jujur dengan diri kita. Nah, jadi kalau mengucapkan 1 niatnya 3, ya jatuh 3. Kalau mengucapkan 3 niatnya 1, ya jatuh 1, saudara. Nah, terus bagaimana? Kalau nanti ada iddia itu dia mengklaim, enggak, maksud saya cuma 1 kok. Saudara, nah itu nanti ada penyelesaiannya. Kita lanjutkan dulu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya, saudara,
Yaitu kitab, mari kita lihat nanti kitab Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan, fa in qala anti taliqun albattah yanfi salasan fahiya salat wa inna wa wahidatan fawahidah. Wa in qala anti taliq yanwi biha salasan fahiya salat. Jadi Imam Syafi'i dalam kitab menandaskan, fa in qala, andai kata seorang suami berkata kepada istrinya, anti taliqun albattah, kamu ditalak bain. Talak bain tuh saudara talak 3. Pokoknya ditalak 3. Kemudian kata Imam Syafi'i, yanwi salasan, dan dia niatnya, tolak bainnya dia, niatnya niat talak 3. Fahiya salat, maka jatuh 3. Wa inna wa wahida, tapi kalau dia niatnya 1, walaupun dia sebutnya tolak bain, tolak albattah, tapi niat dia cuma 1, wa inna wa wahida, fawahida, jatuhnya tetap 1. Wa in qala anti talik, andai kata dia katakan kepada istrinya, kau saya talak 1, cuma sebut talak aja, talak 1. Yanwi biha salasan, tapi niatnya 3 dengan tolaknya tersebut, fahiya salas, maka hukumnya jatuh 3. Nah, kenapa sedemikian rupa? Kembali kepada tadi, al-ibrah bima fil qalbi. Karena yang diperhitungkan itu apa yang ada di dalam hatinya. Nanti kita akan masuk saudara di bagian akhir pembahasan pasal ini, atau sebentar lagi kita akan masuk bagaimana kalau ada iddia, oh enggak itu terpleset kata aja tuh, enggak saya enggak ngomong begitu, enggak saya niatnya begini. Kadang-kadang kan suami suka berkilah. Nah, bagaimana penyelesaiannya nanti akan lihat di bawahnya. Kita lanjutkan dulu. Kalau tadi masalah ikhtilafun niyah bainal qalbi wal lisan, perbedaan niat antara hati dan lisan. Nah, sekarang sabqul lisan ila lafzil yamin bila qasdin. Sabqul lisan artinya terpleset omongan, enggak sengaja. Saudara, tanpa maksud. Ila lafzil yamin, dia bersumpah dengan nama Allah. Ya, kadang-kadang kan orang suka main sumpah-sumpah aja, saudara. Tapi dia nggak bermaksud untuk bersumpah, emang sabqul lisan, emang keluar dari mulutnya begitu saja, saudara. Nah, maka apa hukumnya kalau ada sumpah demi Allah yang sifatnya terpleset kata, tanpa sengaja, tanpa maksud, maka hukumnya la tanaqid. Maka sumpahnya nggak berlaku. Sumpahnya tidak berlaku. Karena sumpah itu ada aturannya. Kalau kita sudah bersumpah dengan nama Allah harus kita jalankan. Nggak dijalankan, saudara, ada sanksinya. Nah, tapi kalau sumpahnya nggak sengaja, kalau sumpahnya cuma sabqul lisan, lisannya yang keceplosan, kalau orang sekarang bilang nih keceplosan atau terpleset kata, begitu saudara, tanpa maksud, maka kalau memang tanpa maksud, la tanaqid. Nah, dalil yang digunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 225, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Nah, ini menarik. Di sini Allah yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak mengambil atau tidak membuat perhitungan, saudara, dengan sumpah-sumpah kalian yang terjadi karena apa? Karena main-main. Karena tanpa maksud, saudara. Nah, kalau main-main aja nggak masuk, apalagi dia nggak sengaja, sabqul lisan, saudara. Bila qasad, akan tetapi Allah memperhitungkannya bima kasabat qulubukum, apa yang ada dimantapkan di hatimu. Jadi ini ayat sejalan dengan apa yang tadi sudah kita sebutkan kaidahnya, al-ibrah bima fil qalbi. Semua adanya di hati, urusan hati nih, saudara. Jadi kalau dia bersumpah memang ada niat di hati sumpah, sah sumpahnya.
Tapi kalau dia bersumpah main-main, apalagi nggak sengaja, saudara, nggak ada maksud, tanpa niat untuk bersumpah, maka sumpahnya tidak sah. Nah sekarang mari kita lihat, lalu bagaimana kalau terjadi sabqul lisan, terpleset kata, keceplosan, ila lafzit talak, yang berkaitan dengan lafaz tolak, awil ila, atau lafaz ila, awil zihar, atau lafaz zihar, awil etik, atau lafaz membebaskan budak, bila qasdin, yang semuanya dilakukan tanpa maksud, saudara, keceplosan, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan ila? Kalau tolak kita udah tahu semua, jadi tolak itu perceraian. Lalu kalau ila itu apa? Ila itu, saudara, kalau seorang suami bersumpah, saudara, ya, bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak menggauli istrinya selamanya. Nah, jadi kalau dia sumpah demi Allah, saya tidak mau menggauli, dia bersumpah tidak mau menggauli istrinya lagi selamanya. Nah itu namanya ila. Atau dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Nah itu juga termasuk ila. Lebih dari 4 bulan dia sumpah dia nggak mau deketin istrinya. Dia sumpah dengan nama Allah. Dia nggak mau gauli istrinya selama 5 bulan atau 6 bulan. Apalagi selamanya. Itu namanya ila. Ya, kawan. Nah bagaimana kalau ada orang mengucapkan sumpah macam ini sabqul lisan. Terpleset kata, keceplosan. Enggak sengaja, bila qasdin, tanpa maksud, saudara. Begitu juga zihar. Apa itu zihar? Nah kalau zihar itu seorang suami, saudara, mengatakan kepada istrinya, umpamanya kau ini seperti ibuku, kau sudah aku anggap seperti ibuku, jadi dirimu ini, badanmu ini, tubuhmu ini seperti aku anggap seperti badan ibuku. Nah ini juga enggak boleh, saudara. Nah ini kalau terjadi seperti ini, saudara, ini yang namanya ila dengan zihar ada sanksinya. Nah saya di sini tidak bicara sanksi, itu pelajaran fikih, kita mau masuk dalam konteks niat. Kalau nanti saya lagi bicara lagi zihar apa, ila apa, hukumnya bagaimana, pelajaran kita nggak beres-beres nanti. Nah pelajaran kita ini soal niatnya yang kita bahas. Nah kalau mau tahu lebih jauh apa sih zihar, bagaimana sih hukumnya, apa macamnya, bagaimana si ila, apa contoh-contohnya, bagaimana sanksinya, nah, itu pelajarannya dalam ilmu fikih, ya kawan. Silakan pelajari dalam ilmu fikih secara lebih detail. Nah sekarang kita ingin bicara soal keceplosannya tanpa maksud, saudara. Begitu juga waman sharaha bit talaq. Begitu juga, saudara, kalau tadi memang betul-betul nggak sengaja. Nah itu kondisinya dia mengucapkan talak, ila, zihar, atau membebaskan budak. Dulu kan zaman perbudakan, kalau tuannya udah mengatakan kamu merdeka, ya merdeka. Tapi bagaimana kalau dia katakan kamu merdekanya ini tanpa maksud, keceplosan, apa langsung merdeka? Nah ini yang kita mau pelajari soal niatnya. Jadi bagian pertama contohnya barusan, kalau dia keceplosan mengucapkan talak, ila, zihar, atau pembebasan budak. Yang kedua, waman sharaha bit talaq, dan orang yang terang-terangan menyampaikan talak, terang-terangan menyampaikan zihar, terang-terangan menyampaikan ila, terang-terangan menyampaikan etik, memerdekakan budak, saudara. Enggak ada tuh kelihatan tanpa sengaja, bukan keceplosan, jelas, bicaranya serius, fokus. Dia ucapkan cerai atau ila atau zihar atau etik bagi budaknya. Jadi bukan keceplosan nih sekarang. Barusan keceplosan, yang ini bukan keceplosan, saudara. Tapi setelah itu terjadi summa da'a, tapi dia mengklaim, ngaku-ngaku, annahu bila niat, oh saya tanpa niat, bukan begitu niat saya. Padahal ucapannya tadi nggak ada tanda-tanda dia dia nggak sengaja, nggak ada, serius. Cuman dia mengklaim, sudah enggak, saya enggak, maksud saya enggak begitu, saya enggak ada niat. Nah, atau dikatakan
Iya, memang saya ucapkan begitu, tapi maksud saya begini. Jadi yang dia maksudkan bukan makna syar'inya, saudara. Maksud saya begini, maksud saya bukan begitu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, mari kita lihat. La yuqbalu min uddi'a illa biqarina. Jadi kalau ada yang seperti itu tuh, dia iddia, saudara, enggak diterima iddia'nya. Klaimnya enggak diterima kecuali ada qarina, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kalau memang maksudnya seperti itu. Nah, indikasi seperti apa? Ya mungkin indikasinya selama ini dia nggak ngerti arti ilah itu apa. Dia pikir ilah itu artinya ini, ilah itu artinya bukan begitu. Saudara, pernah terjadi dia waktu bicara ilah tuh memang dia memahami ilah tuh begitu. Ada indikasi. Ada indikasi. Nah, kalau ada indikasi, klaimnya bisa diterima. Tapi kalau nggak ada indikasi, la yuqbal, saudara. Saudara, enggak la yuqbal. Ay yaqa'u dzalik illa hunaka qarina tadullu ala annal murad dunah. Saudara. Nah, jadi kalau ada iddia, saudara, ada iddia, dia bilang dia enggak ada maksud. Dia enggak ada niat tuh seperti itu. Itu cuma keceplosan aja dari saya, saudara. Nah, adapun kalau yang sabkul lisan, saudara, masih bisa diterima alasannya. Yang keceplosan kan ketahuan antara orang keceplosan sama orang yang serius tuh beda ya, kawan. Nah, tapi kalau dia itu enggak keceplosan, memang bicaranya jelas, tapi dia mengklaim saya sebetulnya tanpa niat. Nah, maka klaimnya harus dibuktikan, saudara. Kalau bisa dibuktikan, maka talaknya enggak jatuh. Kalau enggak bisa dibuktikan, talaknya tetap jatuh ya, kawan. Nah, jadi itu keceplosannya buktikan. Kemudian seriusnya, tapi dia ngaku tanpa niat, ya buktikan. Semuanya harus dibuktikan. Kalau ada bukti, diterima buktinya secara syariat, maka tidak jatuh. Tapi kalau tidak ada bukti, tetap jatuh. Baik, saudara. Sekarang kita masuk lagi. Jadi sebetulnya prinsipnya tadi, saudara, sabkul lisan yang bila kasat pada prinsipnya dia tidak jatuh. Apakah itu yamin dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, saudara. Tapi kalau kelihatan memang jelas, oh iya dia betul keceplosan, oh iya dia betul enggak sengaja, itu memang enggak jatuh. Tapi kalau enggak jelas, diragukan, kemudian dia mengklaim bahwa itu memang keceplosan, harus dibuktikan. Ada bukti, tidak jatuh. Tidak ada bukti, tetap jatuh. Baik. Qala Abu Syuja al-Isfahani. Al-Imam Abu Syuja al-Isfahani wafat tahun 500. Masih bicara soal tolak. Beliau mengatakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam matan takrib, saudara, dalam matan takrib yang kemudian disarahkan oleh Imam Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Abu Syuja al-Asfahani mengatakan wat talaqu darban. Tolak itu ada dua macam. Sharihun wa kinayatun. Tolak yang sharih, nyata, jelas kalimatnya, katanya. Wa kinayah, atau dengan kinayah, kiasan. Nah, contoh sharih, talak sharih. Suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan. Nah, itu sharih, jelas, nyata. Tapi kadang-kadang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya pulangkan dulu ya ke rumah orang tuamu. Nah, ini dibilang kamu saya mau pulangin nih ke rumah orang tua. Ini kiasan nih. Dicerain apa enggak dicerain? Nah, kamu pulang dulu ya. Yuk saya antar pulang. Nah, saya kembalikan kamu ke orang tua. Nah, ini namanya kinayah. Nah, kalau kinayah semacam ini, ya, ini namanya tolak dengan bahasa kiasan. Jadi tolak ada dua. Ada tolak dengan bahasa yang sharih, nyata, jelas, terang-terangan. Kalau dalam bahasa Arab ada tiga kata tuh. Itu kata tolak, kata firaq, kata sarah. Nah, jadi kalau udah dikatakan kepada istrinya tolak atau firaq atau sarah, ya ikhwan, itu berarti nyata, jelas, diceraikan. Tapi bagaimana kalau dengan kinayah? Nah, kalau dengan kinayah artinya dengan bahasa kiasan. Hukumnya, saudara, di sini dikatakan fasorihu salasatu alfazin. Talak yang sharih, yang nyata, yang jelas itu ada tiga kata.
Pertama kata at-talaq, kedua kata al-firaq, ketiga kata as-sarah. Nah, yang sorry ini wala yaftakiru ila niyah. Kata yang sorry tidak membutuhkan niat. Nah, ini menarik nih. Saudara, ntar kita gabungkan dengan yang tadi Imam Syafi'i katakan soal talak 1, talak 3. Nah, ini kita pisah dulu. Ini bukan bicara hitungan tolak. Ini bicara tolaknya. Beda. Kalau tadi yang Imam Syafi'i bicara bilangan tolaknya. Saudara. Nah, kita ini bicara tolaknya dulu. Kalau ada orang mengatakan secara terang-terangan kepada istrinya dengan kalimat yang nyata, la yaftakir ila niyah. Dia nggak butuh niat. Begitu keluar dari mulutnya tolak, tolak jatuh. Selesai. Tanpa niat. Nggak butuh niat. Jadi nggak ada niat aja jatuh, apalagi ada niat. Lebih jatuh lagi ya kawan. Dia nggak ada niat. Nah, tapi dia serius. Bukan sabkul lisan ya. Bukan keceplosan. Bukan keceplosan. Kalau keceplosan tadi kita udah bicara. Ini dia nggak keceplosan. Saudara. Dia bicara. Saya ceraikan kamu. Nah, dengan talak 1 umpamanya. Nyata. Saudara. Nah. Kalau sudah dia bicara sorry semacam itu, saudara, menurut Imam Abu Syuja tadi, sebagaimana kita sudah bacakan, tolak itu jatuh dan tidak membutuhkan niat. Lalu kalau kinayah, wal kinayatu kullu lafdhin ihtamalat talaq wa ghairah. Sedangkan talak dengan kinayah itu adalah dengan menggunakan satu lafaz atau kata atau kalimat yang mengandung kemungkinan. Bisa maknanya tolak, bisa maknanya bukan tolak, saudara. Nah, kalau seperti itu, maka beliau mengatakan wa yaftakiru ila niyatin. Nah, tolak yang semacam ini membutuhkan niat. Jadi kalau tadi ada suami mengatakan pada istrinya, kamu saya pulangkan dulu ke rumah orang tuamu. Nah, itu tergantung niatnya tuh. Kalau niatnya talak, jatuh talak. Kalau niatnya bukan talak, niatnya ta'dib. Nah, dia mau kasih pelajaran buat bininya. Dia mau kasih pelajaran supaya istrinya nih besok-besok jangan kurang ajar lagi, jangan melanggar lagi aturan. Dia mau kasih pelajaran, nggak jatuh ya ikhwan. Itu tergantung niat. Kalau niatnya mau ngasih pelajaran, nggak jatuh. Takdib. Tapi kalau niatnya memang memulangkan untuk menceraikan, jatuh talak. Nah, ini persoalan apa? Persoalan tolak. Lalu bagaimana yang tadi Imam Syafi'i katakan? Talak 1 kalau niat 3 jatuh 3. Talak 3 kalau niat 1 jatuh 1. Kan ada niat di situ. Itu niat berkaitan dengan bilangan tolak. Bukan dengan zat tolaknya, saudara. Nah, makanya di sini kita simpulkan, perhatikan, walhasil man saraha bit talaqi yaqa walau bila niyah. Barang siapa yang terus terang mengucapkan talak atau memberikan talak dengan nyata, jelas, maka jatuh talaknya walau tanpa niat. Li'anna talaqus shari, karena tolak yang sorry la yaftakir ila niyah, tidak membutuhkan niat. Amma adadut tolak, sedangkan bilangan tolak, ini mau tolaknya berapa nih? Tolak 1, apa tolak 2, apa tolak 3? Yaftakir ila niyah. Dia membutuhkan niat. Kira-kira jelas gak? Jadi dalam tolak kan ada 2 peristiwa tuh. Ada peristiwa tolaknya, ada peristiwa bilangannya. Beda nih. Kalau peristiwa tolaknya yang sorry nggak butuh niat, yang kinayah butuh niat. Tapi kalau bilangan tolaknya 1, 2 atau 3 itu perlu niat. Itu kembali kepada niat, saudara. Jadi nggak bisa kita putuskan ini tolak 1, 2 atau 3. Ya niatnya bagaimana, saudara? Walaupun dia bilang tolak 3 kalau niatnya 1, walaupun dia bilang niat 1 kalau tolaknya 3. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi sengaja saya berikan tebal. Kadang-kadang kita mulakbat tuh membedakan antara tolak dengan adadut tolak. Ini ada hukum berbeda. Yang ditolak, ada yang bilangan tolak. Masing-masing punya hukum
berbeda yang terkait dengan niat. Nah, bagi mereka yang ingin mempelajari lebih jauh lagi bentuk-bentuk talak dan lain sebagainya, silakan kembali kepada kitab fikih ke Kitabun Nikah. Di sana ada babut tolak. Sedangkan risalah kita hanya fokus kepada persoalan niatnya supaya kita tahu mana tolak yang sah, mana tolak yang tidak sah, mana tolak yang jatuh, mana tolak yang tidak jatuh. Yang ketiga, an-niyatu bil qalbi ma'at talaffuzi bil lisan. Nah, kalau tadi pertama niat pakai hati tanpa lisan. Yang kedua, niat pakai lisan tanpa hati. Kali ini niat dengan lisan dan hati. Nah, double, dua-duanya ada. Lisan juga, hati juga. Nah, ini yang kemarin sudah kita sampaikan. Bagaimana saudara, para ulama kita khususnya dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mustahabun saudara, disukai saudara untuk talaffuz bin niyah dengan hati. Sangat disukai. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala tathbitin niyah. Untuk membantu hati di dalam menancapkan niat. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i mustahab saudara, di lisan ada, di hati ada. Nah, untuk apa? Lisan untuk mengingatkan hati. Hati, ayo tancapkan niat. Sekaligus membantu hati untuk menancapkan niat. Maka itu dianggap lebih bagus. Maka itu Al-Ustadz Ad-Doktor Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan di dalam kitabnya, kitab Al-Mu'tamad ya ikhwan, beliau mengatakan wa innawa biqalbihi duna lisani ajza'a dzalik. Jika dia niat dengan hatinya tanpa lisannya, maka yang sedemikian rupa sudah cukup. Wala yustarat tahrikil lisan biha. Tidak disyaratkan untuk menggerakkan lisan mengucapkan niat. Walakin, akan tetapi saudara, yundabun nutqu bil manwi. Disunahkan ya, untuk apa dianjurkan? Untuk mengucapkan apa yang diniatkan. Liyusaidal lisanul qalba. Agar supaya lisannya bisa membantu hati. Enggak sampai di situ. Wali annahu ab'adu anil waswas. Karena yang demikian itu juga bisa menjauhkan daripada was-was. Alhamdulillah. Dan kemarin juga kita sebutkan qala al-Imam Ibn Qudamah Al-Hambali. Nah, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Hambali, saudara. Ulama besar dalam kitab, yaitu kitabnya yang terkenal Al-Mughni. Nah, beliau mengatakan, saudara, wa makna niyah, arti niat adalah al-qasad, yaitu keinginan atau kemauan, tujuan untuk melakukan sesuatu. Wa mahalluhal qalb, dan tempatnya adalah hati. Wa in lafaza bima nawa, tapi kalau dia lafazkan, dia ucapkan apa yang diniatkan, kana ta'kidan, maka yang demikian itu menjadi penguat. Alhamdulillah. Nah, selesai kita dari mabhas tentang mahallun niyah. Sekarang kita masuk mabhas yang keempat. Fokus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ankum. Zamanun niyah. Kita sekarang bicara tentang zamanun niyah, zamannya niat, waktu niat. Kapankah niat itu harus ditancapkan di hati dalam suatu ibadah, saudara? Secara umum, saudara, semua sepakat bahwa niat itu tempatnya, waktunya fi awalil ibadat, di permulaan ibadah. Walaupun ada perbedaan antar madhab, saudara, seperti dalam mazhab Syafi'i, seperti sholat, saya kasih contoh, permulaan ibadahnya itu takbiratul ihram, maka niat itu harus ada di dalam takbiratul ihram saat menancapkan hati. Tapi kalau dalam mazhab lain, nggak apa-apa niat diucapkan sebelum takbiratul ihram. Nah, jadi gubail,
tapi gubail. Maksudnya gubail itu jelang. Jadi begitu niat usolli fardhu maghrib langsung dia takbiratul ihram. Beriringan. Nah, bukan terputus, tidak ada jeda. Nah, kalau mazhab lain, saudara, dia menyebutkan jelang takbiratul ihram sah niatnya. Karena itu dianggap sebagai awal ibadah menurut mereka. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, enggak. Awal ibadah itu belum masuk ibadah. Kalau belum takbiratul ihram, belum masuk ke ibadah sholat. Begitu takbiratul ihram, baru masuk awal ibadah sholat. Disitulah niat ditancapkan. Kira-kira jelas tidak? Beda antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Tapi sama-sama nih soal niat. Saudara, cuman yang lain, niatnya gubail takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i, ya justru iktiran, muktaran dengan takbiratul ihram. Disertai, diikat dengan takbiratul ihram. Nah sekarang mari kita lihat beberapa masalah fawaid di dalam mabhats ini tentang niat dalam wudu, niat dalam sholat, dan beberapa perkara lainnya. Kita mulai dari wudu dulu. Yang pertama, ini masail zamanin niyah. Kita hanya membahas soal persoalan-persoalan yang terkait dengan waktu niat. Yang pertama, an-niyatu fil wudu. Kapan niat ditancapkan saat kita berwudu? Waktu niatil wajibah fil wudu, waktu niat yang wajib pada saat kita berwudu, inda ghuslil wajhi, tatkala kita membasuh muka. Li'annahu ibadatun. Nah, karena yang namanya wudu itu adalah ibadah. Dan saudara, niatnya harus di awal ibadah, awal wudu. Nah, awal wudunya itu saudara adalah ghuslul wajhu. Kenapa? Karena wahwa awwalul arkan. Karena rukun wudu yang pertama adalah wajah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, idza kumtum ila shalah faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat wudu. Nah, jadi yang Allah sebut yang pertama adalah saudara, faqsilu wujuhakum. Yaitu basuhlah mukamu. Maka itu membasuh muka itu rukun pertama daripada wudu. Nah, karena wajah adalah awal ibadah, awal rukun, maka niat adanya di situ ya ikhwan. Jadi pada saat kita membasuh muka kita, di situ kita tancapkan niat dalam hati kita. Apakah kita niatnya umpamanya nawaitut thaharata lis-shalah atau nawaitul wudu lis-shalah atau nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Boleh, yang mana aja boleh kita pakai ya ikhwan. Nanti ada susunan-susunan, kita boleh pakai yang mana saja. Atau boleh juga kita niatkan nawaitut thaharata untuk apa saja yang disyaratkan pakai wudu. Nah, umpamanya nawaitut thaharata atau nawaitul wudu lis-shalah atau lit tawaf atau limashil mushaf. Nah, itu kan semua disyaratkan pakai wudu. Yang mana saja kita pakai boleh, atau li raf'il hadatsil asghar boleh. Sah. Jadi kalau ada yang baca nawaitut thaharata lis-shalah sah. Ada yang baca nawaitul wudu lis-shalah sah. Ada yang baca nawaitut thaharata li raf'il hadatsil asghar sah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar sah. Ada yang baca nawaitut thaharata li mashil mushaf sah. Nawaitul wudu li mashil mushaf sah. Nawaitul wudu li tawaf atau nawaitut thaharata li tawaf sah. Kenapa? Karena yang namanya salat, yang namanya mashul mushaf, yang namanya tawaf, itu semua disyaratkan harus ada wudu ya ikhwan. Nah, harus suci. Jadi niat yang mana saja boleh. Baik. Saudara, mari kita lihat rincian persoalan yang muncul di dalam niat wudu ini. Yang jelas secara umum niat wudu itu ada di awal wudu rukunnya. Awal wudu rukunnya adalah wajah. Maka niat wudu ada pada saat kita membasuh wajah, saudara. Baik.
Qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam kitab kita bacakan dulu sebelum nanti kita rincikan, saudara. Wa idza wadda'a wajhahu, dan jika seseorang itu mewudukkan wajahnya, yanwit tahara, dan dia berniat untuk tahara. Tsumma nawa, kemudian setelah itu dia niat bigusli yadaihi, untuk mencuci kedua tangannya atau dengan mencuci kedua tangannya, wa ma baqiya min jasadihi, atau dia juga basuh yang lainnya selain tangan, umur dan lain sebagainya, saudara, sampai kakinya. Tapi dia punya niat at-tanzifa awit tabrid. Waktu wajah niatnya toharo. Tapi begitu waktu tangan, saudara, di tangan nih, waktu tangan nih sampai ke siku, saudara. Waktu usap kepala, waktu kaki, niat dia, saudara, bukan untuk toharo, untuk tanzif, saudara. Hanya untuk tanzif, kebersihan, atau untuk kesejukan, saudara. Bisa jadi ini satu contoh bukan yang mustahil, bukan mustaba'an. Dia lagi wudu, dia niat wudu, wajah udah rapi, begitu dia mau cuci tangannya sampai ke siku, dilihat tangannya kayaknya ada kotor nih, ada tanah mungkin tadi habis macul, habis apa, terus dia niatin buat ngebersihin, bukan wudu, saudara. Jelas gak kira-kira? Udah berubah tuh niatnya tuh, dari niat wudu kepada niat tanzif, saudara. Nah, kalau ini terjadi, apa kata Imam Syafi'i, saudara? Lam yujzihil wudu, maka nggak cukup wudunya, saudara. Belum memadai dia punya wudu, hatta sampai yauda li ghusli a'dha'ihi, dia mesti balik untuk mencuci bagian anggota wudunya tadi, allati ahdas, yang memang sebelumnya hadas, fiha, saudara, ghaira niyatin, yang tadi sudah dia cuci tapi dia tanpa niat tohara. Oh, tadi umpamanya waktu muka dia niat tohara, tapi begitu tangan, saudara, dia udah nggak niat tohara, dia mesti balik ke tangan. Nggak mesti balik ke muka, enggak, dia mesti balik ke tangan. Tapi waktu tangan dia masih niat tohara, waktu kepala dia masih niat tohara, tapi begitu kaki dia niatnya tanzif. Mungkin kakinya nginjek belok, saudara, lihat, waduh, di belok nih, ditanzif dulu nih, saudara. Nah, begitu selesai dia tanzif, niat tanzif, selesai cucinya, belum selesai wudunya, dia mesti balik cuci kakinya dengan niat toharoh. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi niat itu, saudara, jangan diubah-ubah. Jadi kalau niatnya memang sudah toharoh, saudara, niat toharoh, semua anggota toharohnya, baik yang fardu maupun yang sunnah, jangan kita putus niatnya. Wa qala aidan, Imam Syafi'i juga mengatakan, walau ghassala wajhahu, saudara, atau tadi kita belum selesai, allati ahdatsa fiha ghaira niyati tahara, fa idza wadda'a nafsahu aw wadda'a ghairahu fasawa'un. Ini berlaku baik dia wudukan dirinya sendiri atau dia wudukan orang lain, hukumnya sama seperti tadi. Jadi kalau di wajah udah niat, ya jangan diputus. Nanti di tangan tetap itu taharah, harus mustamil. Dia nggak perlu ngucapin niat lagi, tapi niat itu harus mustamil di dalam dirinya. Selain itu Imam Syafi'i mengatakan walau ghassala wajha, barang siapa yang membasuh mukanya bila niat tahara, tanpa niat tahara, lissalah, untuk salat. Tsumma ghassala yadayhi ba'du wa masaha ra'sahu wa ghassala rijlaihi yanwit tahara. Nah, waktu dia basuh muka dia enggak niat tahara, tapi setelah basuh muka baru dia niat tahara. Nah, apakah dia niat tahara itu pas di tangannya, apa dia niat tahara pas di kepalanya, apakah dia niat tahara pas di kedua kakinya, yang jelas di awalnya ini dia enggak niat, tapi yang setelahnya dia niat, saudara. Nah, apa yang terjadi kalau itu terjadi? Kana alaihi an yu'ida ghuslal wajhi, dia mesti balik lagi untuk membasuh mukanya. Dia tancapkan niat dengan tahara. Wa ghassala ba'da dzalik mimma ghassala la yanwi bihi tahara. Begitu juga bagian-bagian lainnya, saudara, yang dia tidak sebutkan niat tahara. Dari mana dia enggak sebut niat tahara? Dari awal dia enggak sebut niat tahara muka, saudara. Keduanya baru dia sebut tahara.
tetap ngulangnya mesti dari muka. Lalu kalau dia dari muka dia nggak sebut taharo, di tangan dia nggak sebut taharo. Nah setelah itu baru dia sebut taharo, baru disebutkan niat saudara. Tetap yang wajahnya diulang, yang berikutnya juga diulang ya ikhwan. Nah tapi karena dalam mazhab Syafi'i ada tartib, nah maka semua ikut diulang. Tapi kalau dalam mazhab yang nggak ada tartib, yang lain nggak perlu diulang. Kira-kira jelas nggak? Yang berpendapat tidak perlu tartib, wudhu nggak perlu tartib, bukan rukun saudara. Maka yang lain nggak perlu diulang karena udah ada niat wudhu. Tapi kalau yang menyatakan ada tartib sebagai rukun, dari wajah udah nggak ada niat, dia mesti balik ke wajah. Nah kalau di wajah dia ada niat, di tangan niatnya tanzif ngebersihin, di kepala baru niatnya ada toharo lagi, sama di kaki. Maka dia ngulangnya dari mulai tangan ya kawan, tidak ada niat karena wajah udah selesai. Yang belum selesai kan tangan, yang berikutnya terikat dengan tartibnya. Baik saudara, kemudian yang berikut, waktu niatil manduba fil wudu inda awali sunanil wudu. Ternyata waktu niat itu ada dua. Ada waktu niat wajib, ada waktu niat sunnah. Waktu niat wajib pas basuh muka itu wajib. Tapi kalau kita pakai sunnah wudu kan sebelum muka ada. Ada mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan. Nah, kemudian ada ke kumur saudara, ada istinsak wal istinsar, masukin air ke hidung, kita keluarin lagi saudara. Itu kan sebelum wajah. Itu sunnah. Nah kalau kita mau melakukan sunnahnya bagaimana? Maka waktu niat yang sunnah dari awal kita cuci kita punya tangan. Nah di situ sudah ditancapkan nih niat ya ikhwan. Nah niat ini harus berketerusan saudara, dan pada saat wajah wajib kita tancapkan niat dalam hati kita bahwa kita melakukan wudu untuk sholat. Nah jadi tergantung, kalau kita nggak pakai yang sunnah, kita langsung mau wajah, mungkin karena air sedikit penggunaannya saudara, atau memang kita nggak mau pakai yang cuci tangan, nggak mau kumur, nggak mau istintak, kita mau langsung wajib aja ke wajah. Nah maka niat itu adanya di wajah saudara. Tapi kalau kita memang mau pakai sunnah, niat dulu supaya yang sunnahnya tadi kita mendapatkan pahlanya, liyusabu alaiha. Nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama saudara. Awal sunanil wudu. Nah ini ulama-ulama nih berdebat. Awal sunanil wudu, awal sunan wudu ini sebetulnya apa? Satu, apa siwak? Dua, apa talaffuz bin niyah? Tiga, apa basmalah? Empat, apa ghuslul kaffain? Apa mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan? Sebetulnya awal sunnah wudu yang mana? Nah, karena sebelum wudu dianjurkan bersiwak. Sebelum wudu dianjurkan basmalah. Kemudian sebelum kita masuk ke wudu dianjurkan juga untuk talaffuz bin niyah dalam mazhab Syafi'i. Nah kalau semuanya kita kerjain nih. Ada talaffuz bin niyah, ada siwak, ada basmalah. Kemudian kita cuci, kita punya tangan saudara. Jadi awal sunnah wudu yang mana? Nah ini menjadi perbincangan di antara ulama saudara, satu sama lainnya ada perbedaan pendapat karena perbedaan pandangan tentang status basmalah dan status siwak. Apakah siwak itu sunnah mustaqillah, sunnah berdiri sendiri? Saudara, kharijah anil wudu, dia keluar daripada wudu, nggak ada sangkut paut dengan wudunya. Begitu juga basmalah. Apakah basmalah itu sunnah mustaqillah kharijah? Saudara, anil wudu, apa dia sunnah yang berdiri sendiri, dia keluar daripada wudu? Kalau memang siwak sunnah tersendiri, basmalah sunnah tersendiri, maka siwak dan basmalah bukan awal sunnah wudu. Nah, karena dia berdiri sendiri ya, Pak. Nah, ini yang diperdebatkan oleh ulama. Begitu juga talaffuz bin niyah. Nah, ini talaffuz bin niyah ini, saudara, adanya di mana? Itu juga diperdebatkan oleh para ulama. Ini talaffuz bin niyah ini diucapkan lebih dulu dari basmalah apa sesudah basmalah? Nah, karena hadis menyatakan kullu amrin dzibalin la yubdahu fihi
bihamdillah atau bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nah, kalau lihat hadis ini berarti ibtida itu basmalah. Nah, jadi kalau pakai basmalah, jadi yang mana dulu? Talafus bin niyah dulu atau basmalah dulu baru talafus? Nah, ini diperdebatkan oleh ulama. Mari kita lihat bagaimana ulama memaparkan persoalan ini. Kita mulai, saudara, dari Ghadil Husain. Al-Ghadil Husain, saudara, beliau mengatakan, yaitu di dalam kitabnya saudara Ghadil Husain, dalam kitab At-Ta'liqah ala Mukhtasar Al-Muzanni. Beliau mengatakan, beliau wafat tahun 462. Beliau mengatakan awwalu sunanil wudu'i, awal sunnah wudu itu at-tasmiyatu indana, adalah tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim indana. Nah, menurut kami ini para ulama ashab dari mazhab Syafi'i, awal sunnah wudu itu adalah basmalah. Tapi perlu diingat, walaysat biwajibah. Tapi basmalah itu bukan kewajiban, dia sunnah. Hatta law tarakaha la ya'tham. Jika ditinggalkan itu basmalah saat berwudu tidak berdosa. Wa qala al-Hasan al-Basri, tapi Imam Hasan Basri ini tabi'in. Kemudian wa Ishaq ibn Rahawai. Nah, ini ulama-ulama salaf kita mengatakan innaha wajibah. Jadi bagi Imam Hasan al-Basri dan Imam Ishaq ibn Rahawai bahwa basmalah